Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Naam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengulas insyaallah merupakan pertemuan terakhir dari kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dipandu atau dikolaborasikan dengan kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan kemarin telah kita bahas tentang mabadi' atau pengantar ilmu fikih yang ada 10 hal. Nah, mabadi'ul asyrah. Ada yang pertama adalah al-haddu, yaitu definisi dan lain sebagainya, dan hingga akhir. Dan sebelum kita masuk pembahasan tentang materi fikih, tentang materi yang itu masuk ke kitab Fathul Qarib, kita harus mengetahui, karena fikih ini sesuai definisinya kemarin adalah hukum praktis. Apa yang dimaksud hukum praktis? Yaitu adalah hukum yang 5, yaitu haram, yaitu makruh, yaitu mubah, yaitu sunnah, yang itu wajib. Nah, selain itu ada hukum yang lain seperti sahih, seperti fasid, seperti itu syarat, seperti itu sabab, seperti itu mani', dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita memasuki suatu maudhu, suatu judul, mari kita ulas bersama-sama apa makna wajib, apa makna sunnah, apa makna makruh, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi pada hari ini kita akan membahas jenis-jenis hukum dan maknanya. Nah, pembagiannya. Jadi apa? Jadi hukum syar'i. Hukum syar'i itu dibagi menjadi 2. Hukum syar'i itu dibagi menjadi 2. Nah, menjadi 2. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Nah, nanti akan kita jelaskan. Yang pertama adalah hukum taklifi, dan yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Kita akan jelaskan satu persatu. Mulai dari yang paling penting dulu adalah hukum taklifi. Apa hukum taklifi itu? Al-hukmu asy-syar'i taklifi huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Nah, iqtidaan atau takhyiran. Jamil. Khitabullah ta'ala. Apa itu hukum taklifi? Yaitu khitabullah ta'ala, instruksi Allah subhanahu wa ta'ala, instruksi Allah subhanahu wa ta'ala, al-muta'alliq, yang berkaitan atau berhubungan, berkaitan atau berhubungan, bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi instruksi Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu adalah hukum taklifi. Apa yang dimaksud instruksi ini? Nah, ini kita akan bahas satu persatu.
Jadi yang pertama adalah al-fardu. Nah, yang pertama adalah al-fardu. Yang pertama adalah fardu. Apa itu fardu? Fardu lughatan secara bahasa adalah an-nasibu wal lazim. Secara bahasa fardu itu harus adalah keharusan. Fardu secara bahasa adalah harus. Jadi perlu kita ketahui, hukum taklifi dibagi menjadi 5. Ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fardu itu yang secara bahasa bermakna harus. Dan secara syar'an, secara istilah itu adalah ma talabahu syari'u talaban jaziman. Ma talabahu syari'u talaban jaziman. Jadi instruksi Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah fardu. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah dan diiringi dengan penekanan. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah dan diiringi dengan penekanan itu adalah fardu. Itu adalah fardu. Terus hukum dari fardu ini apa? Itu tadi definisi, sekarang hukumnya. Hukum dari fardu ini adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi hukumnya adalah orang yang melaksanakan fardu ini mendapatkan pahala, yang meninggalkan mendapatkan dosa. Itu adalah fardu, pengertian fardu. Terus kalau wajib itu apa? Maktub itu apa? Apakah sama atau tidak? Nah, jadi fardu memiliki nama lain. Nama lain dari fardu adalah yang pertama, maktub. Maktub. Ada yang tahu ayat puasa, dalil puasa? Nah, bagaimana Aksa? Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu diwajibkan. Maktub itu yang diwajibkan juga. Jadi maktub, yang pertama maktub itu sama dengan fardu. Kedua adalah wajib. Nama lain dari fardu adalah wajib. Nomor 2. Yang ketiga bisa dikatakan rukun. Bisa yang keempat itu lazim. Dan yang kelima nama lainnya adalah mutahattam. Ini adalah nama lainnya. Jadi fardu itu intinya seperti itu. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan dapat dosa. Dan ini merupakan suatu keharusan. Namanya ada banyak. Yaitu tadi yang telah kita sebutkan. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua apa? Al-qismu tsani. Jenis yang kedua dari hukum taklifi adalah sunnah. Baik. Sunnah itu secara bahasa apa? Maknanya adalah as-sunnatul lughatan. Sunnah secara bahasa adalah at-thariqah atau jalan. Sunnah secara bahasa itu thariqah atau jalan. Nah, itu adalah sunnah. Dan secara syar'an, secara syar'i, secara istilah apa? Ma talabahu syari'u talaban ghairu jazimin. Jadi secara istilah yang disebut sunnah adalah instruksi Allah Subhanahu wa taala, sama dengan fardu tadi. Instruksi Allah Subhanahu wa taala berupa perintah atau yang berupa perintah. Yang berupa perintah tanpa, ini bedanya, tanpa diiringi dengan penekanan.
Kalau fardu tadi diiringi dengan penekanan, harus. Kalau sunnah perintah tapi tanpa diiringi penekanan. Seperti itu. Ya, sunnah. Itu adalah sunnah. Terus hukum dari sunnah ini apa? Hukumnya apa? Yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuha. Jadi yang mengerjakan niat untuk mengerjakan sunnah itu mendapatkan pahala, dan jika meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Tapi apa? Rugi. Seperti yang tidak hadir kajian, rugi. Rugi. Yang pertama tidak dapat ilmu, tidak dapat barokah. Yang ketiga tidak dapat nilai. Sangat rugi makanya. Nah, itu adalah hukum dari sunnah. Dan sunnah itu nama lainnya ada banyak sekali. Nama lain dari sunnah. Yang pertama adalah mandub. Nama lain dari sunnah adalah mandub. Yang kedua adalah mustahab. Nama lain yang kedua adalah mustahab. Yang ketiga adalah hasan. Hasan, yang namanya Hasan. Hasan. Nah, ahsan itu bukan Hasan. Yang ketiga, yang keempat adalah al-muraghab fihi. Al-muraghab fihi. Yang kelima, tatawwu. Ada yang tahu salat tatawwu? Salat tatawwu. Nah, itu namanya salat sunnah. Tatawwu yang kelima. Yang keenam, nafilah. Nafilah. Yang ketujuh, fadilah. Yang ketujuh, fadilah. Nah, itu jadi banyak sekali nama lain dari sunnah tersebut. Karena sunnah perbuatannya sangat banyak, maka dari itu namanya juga banyak. Itu adalah al-qismus tsani, jenis yang kedua dari hukum taklifi. Adapun jenis yang ketiga dari hukum taklifi itu adalah haram. Adalah apa? Haram. Nah, apa itu haram? Secara bahasa al-mahdhur. Apa itu al-mahdhur? Terlarang. Al-mahdhur itu adalah terlarang. Secara bahasa terlarang. Terus syar'an, secara istilah haram adalah naha anhu syari' nahyan jaziman. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan. Jadi itu, instruksi Allah tadi berupa perintah, sekarang berupa larangan. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan dan diiringi dengan penekanan. Dan diiringi dengan penekanan. Itu adalah makna dari haram. Yang diiringi dengan penekanan, harus meninggalkannya. Baik, hukum dari haram ini apa? Yusabu tarikuhu imtithalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Nah, jadi kalau haram ini yang meninggalkannya atau yang mengerjakannya mendapatkan dosa. Orang yang mengerjakan perbuatan haram mendapatkan dosa. Dan yang meninggalkannya, bagaimana orang yang meninggalkannya? Meninggalkan haram bagaimana? Mendapatkan pahala. Tetapi jika diniatkan untuk meninggalkan haram. Jadi meninggalkan ini harus niat. Kalau nggak niat, maka tidak akan dapat pahala. Maka dari itu, ketika kita sedang mengerjakan apapun, seperti saat ini, seperti duduk-duduk, baca, terus ngaji, ikut kajian, itu silahkan diniatkan untuk meninggalkan hal-hal haram. Saya ikut kajian, pertama untuk niat thalabul ilmi, kedua dapat barokah, terus silaturahim, silatul ukhuwah, temannya biar banyak kumpul berjamaah. Lalu juga niat untuk meninggalkan hal-hal haram. Saya niat kajian biar tidak mencuri. Saya niat kajian biar tidak melakukan apa? Untuk berzina.
Saya niat kajian untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram. Jadi seperti itu. Harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan, maka tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu harus diniatkan. Karena itu sangat penting sekali. Kalau tidak diniatkan tidak dapat pahala. Maka himbauannya setiap melakukan sesuatu itu niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap sesuatu hal itu ada niatnya. Dan kita semua akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan sesuai apa yang kita niatkan. Kalau kita tidak niat, gimana mau dapat pahala? Ini sangat penting. Nah, muradifuhu, dan nama lain dari haram itu ada banyak, ada 6 ya. Yang pertama adalah mahdzur. Mahdzur itu sendiri, mahdzur. Yang kedua ada mamnu'. Mamnu' itu tidak boleh. Terus ada adzambu. Nah, itu nama lain juga meskipun itu maknanya dosa. Baik, dan maksiat. Terus al-mazjuru anhu. Nah, mazjuru anhu. Dan mutawa'ad alaihi. Nah, jadi itu adalah yang haram. Jenis ketiga yaitu haram. Dan jenis keempat apa? Jenis keempat dari hukum taklifi itu adalah makruh. Apa? Makruh. Apa yang dimaksud makruh? Makruh secara bahasa al-marghubu anhu. Al-marghubu anhu artinya apa? Makruh secara bahasa adalah yang dijauhi. Nah, itu adalah makruh secara bahasa. Secara istilah adalah manaha asy-syari'u anhu nahyan ghaira jazimin. Maknanya adalah instruksi Allah Subhanahu wa taala. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan. Instruksi Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan dan atau tanpa diiringi dengan penekanan. Nah, tanpa diiringi dengan penekanan itu adalah makruh. Bedanya dengan haram apa? Kalau bedanya dengan haram diiringi dengan penekanan. Kalau ini tanpa diiringi penekanan. Nah, terus hukumnya makruh bagaimana? Apa hukum dari makruh? Hukum dari makruh itu adalah yusabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Nah, jadi yang dimaksud makruh hukumnya jika dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Jika dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Ini penting. Jika ditinggalkan mendapatkan pahala dengan syarat niat. Niat apa? Niat meninggalkan hal-hal yang makruh. Contoh hal yang makruh apa? Ngerokok makruh. Rokok menurut pimpinan pusat Muhammadiyah haram, tidak boleh. Nah, makruh itu seperti makan dengan tangan kiri. Makruh makan dengan tangan kiri. Jadi kalau kita pas makan dengan tangan kanan, jangan lupa kita niat apa? Makan dengan tangan kanan, misalkan makan kayak gini, masya Allah. Pertama makannya dengan tangan kanan itu niatnya apa? Pertama adalah makan untuk niat supaya taqawi, untuk memperkuat badan supaya bisa ibadah. 1. Terus niat lagi 2. Niat itu harus banyak. 2. Niat dengan tangan kanan untuk sunnah. Ya sunnah. Terus yang ketiga adalah niat makan, meninggalkan makan dengan tangan kiri supaya
tetap mengikuti sunnah. Itu harus diniatkan. Jadi meninggalkan ini harus tetap diniatkan. Meninggalkan hal-hal yang makruh, meninggalkan hal-hal yang itu haram, itu harus diniatkan. Maka dari itu sangat penting untuk kita niatkan. Nah, baik. Itu adalah makruh. Nama lain, itu adalah makruh ya. Baik. Yang kelima, jenis yang kelima adalah mubah. Jenis yang kelima adalah mubah. Jadi jenis hukum taklifi yang kelima adalah mubah. Nah, apa itu mubah? Apa itu mubah? Mubah adalah maka natarkuhu wa fi'luhu ala sawa. Maka natarkuhu wa fi'luhu ala sawa. Nah, jadi mubah ini adalah instruksi Allah Subhanahu wa taala. Instruksi Allah Subhanahu wa taala berupa pembebasan atau berupa takhir, berupa pembebasan terhadap suatu perbuatan tertentu. Nah, terhadap suatu perbuatan tertentu. Nah, apa yang dimaksud pembebasan? Ini hukumnya. Di sini, hukum dari yang namanya halal atau mubah itu apa? La yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Nah, yang pertama adalah la yusabu fa'iluhu, yaitu yang melaksanakannya tidak mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Itu adalah hukum dari mubah. Nah, hukum dari mubah itu adalah hukum. Jadi jika dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, jika dilaksanakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan pula tidak mendapatkan dosa, itu adalah hal yang mubah. Apa seperti contohnya hal yang mubah? Seperti ini, mengangkat ini mubah ini. Saya ngangkat HP, nah ini mubah. Terus menggunakan mic, mubah. Ngangkat buku, mubah. Memindahkan HP dari sini ke sini, mubah. Terserah. Itu tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Itu adalah mubah. Nah, lalu nama lain dari mubah apa? Nama lain dari mubah banyak. Salah satunya adalah jaiz. Nah, jaiz. Yang kedua adalah halal. Nah, itu adalah nama lain dari yang namanya mubah. Dan ini semua adalah hukum taklifi. Jadi yang pertama itu tadi apa? Yang pertama adalah hukum yang namanya itu fardu. Nah, fardu yang itu adalah ya, itu fardu itu yang wajib itu tadi. Yang kedua adalah sunnah. Dan yang ketiga apa? Haram. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah mubah. Kelima hal ini akan senantiasa kalian temui. Akan kalian temui di kitab-kitab nanti, istilah-istilah ini. Maka dari itu istilah-istilah ini harus kita semua kuasai supaya kita tidak bingung. Supaya oh ini maksudnya ada apa, ini haram seperti ini. Nah, itu adalah ada hal-hal yang mendasar yang harus kita pahami supaya nanti kita tidak bingung. Contohnya misalkan sholat wajib, sholatul maktubah, sholat yang 5 waktu itu hukumnya fardu. Maknanya apa? Berarti sholat itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan itu mendapatkan dosa, kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Itu adalah halnya. Kalau misalkan sholat rawatib setelah duhur itu sunnah, berarti harus kita ketahui bahasanya kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa, tetapi rugi.
Dan yang selanjutnya adalah makruh, seperti puasa di hari Jumat, makruh. Puasa di hari Jumat makruh. Dan juga misalkan makan dengan tangan kiri, makruh. Berarti kalau makruh, hukumnya kita dapat mengetahui, oh kalau ditinggalkan terus kita niat baik untuk meninggalkan makruh, ingin kembali ke yang sunnah, maka dapat pahala. Kalau kita dikerjakan, maka tidak dapat dosa. Dan yang haram kalau dikerjakan mendapatkan dosa, jelas. Dan yang jika ditinggalkan dapat pahala jika diniatkan meninggalkan hal-hal haram, dan itu untuk bisa kembali menuju hal-hal yang wajib dan sunnah. Dan yang terakhir adalah mubah, seperti memindahkan HP ini tadi. Kita harus mengetahui, oh berarti itu mubah. Kalau mubah berarti maknanya kalau dikerjakan tidak dapat pahala, dan ditinggalkan juga tidak dapat dosa. Jadi ini adalah pemahaman dasar yang harus kita ketahui. Nah, hukum yang kedua adalah hukum wadai. Nah, hukum wadai itu ada terbagi menjadi berapa ini? Ada 5. Yang pertama adalah sabab, yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah mani, yang kelima adalah sahih, yang keempat sahih, yang kelima adalah fasid. Nah, apa maksud dari ini? Kita sering mendengar, oh syarat sah solat, oh syarat wajib solat, syarat apalagi? Sabab masuknya solat zuhur, sabab masuknya kita batal. Nah, ini harus kita tahu apa maknanya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Baik, karena ini pertemuan terakhir sebelum kita semua balik, nanti ada foto bersama terlebih dahulu. Jangan pergi dari tempat masing-masing. Maka dari itu, mari pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.